Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidil mursalin habibi rabbil alamin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrata a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa tabi'in wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin min yawmina hadha ila yaumiddin, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma, amin amin ya rabbal alamin. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi fid dharain. Wa amma qiyamul laili fa fadluhu 'azimun wa thawabuhu jazilun wal waridu fi fadlihi minal kitabi wa sunnati syai'un katsirun yatulu dzikruhu wa yaqsuru hisruhu. Qala Allah ta'ala li rasulih sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Tsumma qala ta'ala, inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thuluthay al-layli wa nisfahu wa thuluthahu wa ta'ifatun min alladhina ma'ak, ila akhir al-ayat. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, pujian yang tidak terhingga kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, anugerah, karunia, kemuliaan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kepada kita semuanya, sehingga kita diberikan kemudahan untuk duduk di tempat yang mulia ini. Allah Subhanahu wa taala meringankan gerak kita, hati kita untuk kita bersama-sama mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala di dalam majlis ta'lim. Mudah-mudahan kita semuanya dengan segala kemuliaan dan anugerah nikmat yang telah kesempatan yang telah diberikan menambah takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menambah iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menambah istiqamah kita guna meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Melanjutkan apa yang kita pelajari dalam kitab Nasihat Diniyah wal Wasaya Imaniyah lil Habib Syekh Islam Abdul Da'wah wal Irsyad Habib Abdullah bin Al-Haddad Sahibur Ratib, dalam bab salatnya, setelah beliau menjelaskan bagaimana berbagai macam hal salat-salat yang dikerjakan, salat-salat sunnah yang dikerjakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka puncak dari pembahasan salat-salat sunnah dari semua salat-salat sunnah yang telah dibahas adalah kita senantiasa dianjurkan untuk memakmurkan, untuk membangunkan diri kita pada malam hari guna meraih yaitu fadilah yang terbesar yang disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala di sepertiga malamnya, atau kita kenal dengan salat tahajud ya. Ini puncaknya dari pembahasan, semua pembahasan dari salat-salat nafilah yang dibahas oleh Habib Abdullah bin Al-Haddad, dan salat yang pernah salat-salat sunnah yang pernah dikerjakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka katanya Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad menjelaskan muqaddimah dari Qiyamul Lail, dari pembahasan babul Qiyamul Lail. Beliau mengatakan, wa ammal qiyamul laili fa fadluhu azimun.
Adapun orang yang mau menegakkan atau yang mau membangunkan malamnya, bangun tengah malamnya, maka mereka akan fadluhu azimun. Orang yang adapun qiyamul lail itu adalah sesuatu yang di dalamnya keutamaan yang sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa thawabuhu jazilun. Dan orang yang mau qiyamul lail, salat malamnya, baca Quran di dalamnya dan berbagai macam ibadah di dalamnya, maka di dalam memakmurkan malam-malam hari kita, maka itu terdapat thawabuhu jazilun, pahala yang sangat banyak. Wal warid fi fadlihi minal kitabi wa sunnah syai'un katsirun yatulu dzikruhu. Keutamaan yang datang baik dari segi pahala, baik dari segi keutamaannya yang berlandaskan kitab dan sunnah perkara orang yang mau memakmurkan malamnya ini adalah sesuatu yang banyak dibahas. Saking banyaknya pahalanya, saking besarnya fadilahnya, maka pembahasan tentang qiyamul lail ini sangat banyak, panjang pembahasannya. Wa yaksaru hisruhu. Saking banyaknya pembahasannya, saking banyaknya pahalanya, saking banyaknya keutamaannya, sampai-sampai tidak bisa terhitung berbagai macam pahala yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, berbagai macam keutamaan yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang qiyamul lail ini adalah salah satu adat kebiasaannya orang yang mau menjadi wali min auliya inilah. Kebiasaannya orang-orang soleh. Kebiasaannya wali, kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau orang ngaku dirinya wali, dia enggak qiyamul lail, maka itu belum dikatakan wali. Belum dikatakan wali. Makanya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau itu ketika diangkat sebagai khalifah, beliau itu ketika diangkat sebagai khalifah tidak pernah tidur sama sekali. Kerjaannya nangis tiap hari. Kerjaannya tiap hari nangis. Kalau khalifah sekarang, rakyatnya yang menangis, dia leha-leha. Kalau dulu khalifah kita, presiden kita dulu, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, dia menangis, rakyatnya aman, makmur, semuanya terjamin oleh beliau. Kalau kita tidak sekarang ini, ditanya oleh kaumnya, wahai Sayyidina Umar, kenapa setiap aku melihatmu wahai khalifah, kau ini menangis? Enggak, malam nangis, ketemu pagi nangis. Katanya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, sesungguhnya ketika aku diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika aku diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai khalifah, seandainya dalam perkara aku diangkat menjadi presiden, diangkat menjadi khalifah ini adalah sesuatu yang baik, itu benar, maka tetap aku akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kalau aku salah, aku tidak benar dalam menjalankan amanah ini, aku akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian aku tidak pernah tidur siang harinya disebabkan aku takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, aku menghilangkan hak-hak dari rakyatku. Dan aku takut, dan aku menangis setiap malamnya, Kenapa? Karena aku takut hak dari diriku untuk bertemu dengan Rabb-nya tidak aku penuhi.
Jadi tiap malam Sayyidina Umar itu tidak tidur karena dia tadarruan ilallah, ibadah ilallah, tadarruan ilallah, bersimpu di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sebagai khalifah dia banyak tanggung jawabnya, banyak dosanya menurut Sayyidina Umar bin Khattab. Jadi dia tidak mau menghilangkan kesempatan tersebut untuk senantiasa setiap malam dia bertobat sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jikalau dia ada kesalahan pada hari itu dalam menjalankan amanah yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka hari itu juga diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Nah, ini kebiasaan. Bahkan para wali min auliyaillah itu dia tidak diangkat sebagai wali siang hari, tidak diangkat sebagai wali pagi hari, tapi pada sepertiga malam dia diangkat sebagai wali. Diceritakan di zamannya, kalau tidak salah ini di dalam Syekh Abdul Qadir Jilani, ada orang pencuri. Orang pencuri masuk ke rumah salah satu wali. Ya, masuk ke rumah salah satu wali. Waktu itu masuk, ya, terdengar suara oleh wali ini. Si rampok ini, si maling ini sembunyi di bawah ranjangnya si wali ini. Pada saat itu si wali lagi mau qiyamul lail. Selesai qiyamul lail, selesai tahajud, selesai segala macam ibadah yang telah dia kerjakan, adalah kontak batin antara wali dan wali. Yang wali satu mengatakan sekarang ada wali meninggal dunia. Wali, salah satu wali meninggal di dunia. Maka siapa sekarang yang akan kita angkat? Katanya wali ini menghubungi wali yang punya rumah. Ya. Siapa yang kita angkat sekarang sebagai wali? Sedangkan sekarang ini masih lama kita nunggu. Katanya si wali yang dirampok, yang dimalingkan rumahnya ini, dia bilang, ini ada fulan ini di bawah sana, di bawah kasur ana ini ada fulan. Gimana kalau dia kita angkat sebagai wali? Ya, gimana kita angkat dia sebagai wali? Kalau bagi dia sudah, subhanallah, disuruh keluar si maling ini, dikasih bajunya orang soleh, dikasih makan, dikasih semua segala macam, keluar dia berhenti, dia jadi maling dan menjadi wali min auliyaillahi ta'ala. Ya, subhanallah. Ini kalau dia maling di wali, kalau dia maling di tempat orang yang tak wali kan tambah seneng ya. Ini orang ya. Sebagaimana orang-orang wali-wali itu kalau dia datang, orang yang tidak sejalan, maksudnya tidak sejalan dalam syariatnya, dia keluar dari rumahnya wali itu, dia bisa jadi wali, dia bisa jadi orang yang lebih baik. Contohnya juga pernah diceritakan di zamannya Kiai Hamid Pasuruan. Ya, Kiai Hamid Pasuruan ini salah satu dari muridnya kakeknya Al Habib Taufik, ya, bin Abdul Qadir Asgaf. Ya. Dia punya kakek dari ibu itu Al Habib Ja'far, ya. Habib Ja'far bin Syekhon, punya murid Al Habib Kiai Hamid Pasuruan, punya murid dia. Punya murid ini dia berguru kepada Al Habib Ja'far bin Syekhon Asgaf di kota Pasuruan pada saat itu. Ada maling datang ke rumahnya Kiai Hamid ini. Ya. Kiai Hamid ini datang maling ke rumahnya. Ya. Kalau kita kan santri sudah tahu ini maling datang ke rumahnya, mau diacak sudah kalau santri ngelihat maling datang, ya, tidak keruan sudah mau didogohnya aja dia. Kalau kita dalam bahasa Sasaknya mungkin mau ditujahnya aja dia. Nah, tapi Kiai Hamid enggak. Tenang ente, dia bilang. Duduk ente, diam di sini di rumah anak dia. Ente butuh apa? Sampai ente lakukan ini butuh apa? Ya, mana diceritakan segala macam. Sekarang ente makan yang enak. Sekarang ente makan yang enak. Anak kasih ente sarung, anak ente kasih ente takwa segala macamnya. Jadi terbesit di dalam hatinya si orang yang maling ini, ya Allah, Kiai Hamid anak
masukkan rumahnya, ya. Ana masukkan rumahnya, malu ana sampai di sana ana dijamu, ndak ana maling rumahnya masih dijamu ana. Katanya si maling itu, subhanallah, keluar berhenti jadi maling, jadi muridnya Kiai Hamid Pasuruan. Subhanallah, ya. Nah, dan dikatakan oleh para ulama, kalau kita sebagai santri ngaku diri kita santri, ngaku diri kita talibul ilm, maka aib kalau dia meninggalkan qiyamul lail. Aib, sebuah aib, ya. Ya, sebuah aib bagi mereka yang mengaku dirinya seorang santri, mengaku dirinya seorang talibul ilm, tapi dia meninggalkan qiyamul lail, ya, memakmurkan malam-malamnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dikatakan juga di dalam suatu riwayat Syekh Abu Bakar bin Salim ini adalah orang yang senantiasa memakmurkan malam-malamnya. Sampai-sampai dikatakan 44 tahun beliau itu tidak pernah batal wudu isya'nya. Ya, dia bisa pakai sampai pada datang waktu subuh. Kalau kita kan enggak. Ya. Kalau kita kan enggak. Salat isya'nya jam 3:30 mungkin ya. Bisa dipakai sampai subuh. Kalau beliau enggak, betul. Ya, salat isya sesuai dengan waktunya, dipakai wudunya itu sampai datangnya waktu subuh. Ya. Ini wali. Kalau wali murid sekarang nggak tahu ya. Kalau wali, betul-betul wali, dia jaga wudunya 40 tahun. Ya, selama 40 tahun dia jaga wudunya. Dan menjaga wudu ini adalah kebiasaan juga orang-orang soleh. Karena hisnulnya nas itu, bentengnya manusia itu agar terhindar dari gangguan syaitan, bisik syaitan dan segala macam. Apa yang diingin syaitan untuk mengganggu kita adalah dengan menjaga wudu. Ya, menjaga wudu. Bahkan selama dia bisa menjaga wudu itu, maka selama itu pun Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan dosanya dan akan mengangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah mengatakan, ala unabbiukum, ya, ala man yamhullahu bihil khataya wa yarfa'u bihi darajat. Apakah kalian ingin aku beritahukan apa sesuatu yang akan menghapuskan dosa dan apa yang sesuatu yang akan mengangkat derajat? Salah satunya adalah isbagul wudu indal makarih, yaitu memperbaiki wudu, memperbaguskan wudu, ya, memperbaiki setelah batal diperbaiki, ya, terus diperbaiki sampai dia tetap dalam keadaan suci, walaupun dia berwudu itu, ya, dalam keadaan sesuatu yang sangat dia benci. Dalam keadaan dingin, dia tidak mau dalam keadaan bawa hadas, maka dia berwudu. Lebih-lebih lagi dari itu, dalam keadaan tetap wudu, ya. Atau dia dalam keadaan lagi santai-santai, ketika dia santai-santai terus dia batal wudunya, diwuduk lagi. Padahal lagi senang-senangnya majelis, ya, senang-senangnya majelis, tiba-tiba batal wudu, dia wuduk lagi, ya. Maka inilah caranya orang-orang soleh, senantiasa mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Duduknya dapat ridho, ya. Ngobrolnya sama teman-teman dapat ridhonya Allah, ya. Tidak ngomong yang sia-sia. Kalau kita ngalor ngidul, kalau bahasa Jawanya, ya, ngalor ngidul, timur barat daya semua kita omongin, tapi faedah kita pulang tidak ada hadiah yang kita bawa pulang untuk mendekatkan diri kita sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Tambah kita jauh besok pagi, oh ini ada planning, ini proyek besar, ya, yang kita omongkan, ya, ya. Qala Allah ta'ala li rasulih, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Wahai yang berselimut, katanya Rasul, katanya Allah Subhanahu wa ta'ala, wahai orang-orang yang berselimut, wahai Rasul, Muhammad, ya. Ini menegur Allah, menegur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai orang yang berselimut, maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qumil laila illa qalila. Bangun kamu malam walaupun itu hanya sebentar atau sedikit yang mengerjakan ini. Orang yang mengerjakan qiyamul lail ini sedikit.
ya, sedikit, ya. Nisbahu awing kusminhu qalilan, setengahnya aja, separuhnya malam aja kau bangun, atau paling sedikitnya sudah itu, ya. Separuhnya lagi, setengahnya malam, ya. Kalau tidak bisa sepertiganya malam, ya. Seperempatnya malam, ya. Nah, ini karena di dalamnya adalah keutamaan yang sangat besar. Salah satu dari hal yang ditekankan di dalam Qiyamul Lail tidak lain dan tidak bukan adalah sholat di dalamnya, sholat tahajud. Karena di dalam sholat tahajud itu Allah Subhanahu Wa Taala telah menjanjikan kepada kita umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini adalah maqam yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Apa katanya Allah Subhanahu Wa Taala? Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda, ya. Wa minal lail, ya, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, ya, termasuk, ya, dari malam itu hendaklah kalian sholat tahajud, ya. Yang mana sholat tahajud semoga menjadikan itu adalah sebab Allah Subhanahu Wa Taala akan mengutus kepadamu suatu maqam yang sangat mulia. Ya, Allah akan memberikan maqam yang mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka jangan kita tinggalkan, ya. Karena ini adalah merupakan salah satu sifat dari orang-orang yang beriman, yang betul-betul beriman di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Karena Allah Subhanahu Wa Taala menyifati orang yang beriman itu adalah tatajafa junubuhum 'anil madaji yad'una rabbahum khaufan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman yang artinya adalah bahwasanya, ya, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu senang dia untuk bangun malam, senang untuk tidak tidur. Dia berdoa kepada Tuhannya Allah Subhanahu Wa Taala, ya, dia berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk mendapat wa mimma khaufan, ya, karena merasa khawatir, ya, merasa khawatir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, takut sama Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian, ya, khaufan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ya, ini adalah semuanya adalah contoh dari, ya, apa yang telah yang disifati oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada orang-orang mukmin, ya. Maka katanya Allah Subhanahu Wa Taala, orang-orang mukmin itu adalah lumbung mereka, ya, lumbungnya mereka ini, ya, lumbungnya mereka itu jauh dari tempat tidurnya, ya, tidak mau tidur di orang-orang mukmin itu, tidak mau tidur, tidak banyak tidur, qalil, ya, sedikit tidurnya orang-orang soleh itu, orang-orang mukmin itu sedikit tidurnya. Sedang mereka berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan rasa takut, ya, takut sama Allah. Dia berdoa sama Allah karena takut banyak dosa, ya, dan mengharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki mereka, ya, dari kami, ya, dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Dia menafkahkan. Ya, ini adalah sifat dari orang-orang mukmin. Jadi dia kurang tidurnya orang mukmin itu, ya. Dia tidak banyak tidur, tidak banyak kalam, tidak banyak berbicara. Itu orang mukmin, orang yang soleh. Ya. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu Wa Taala juga mengatakan, kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Allah Subhanahu Wa Taala mensifati orang mukmin juga adalah mereka sedikit sekali tidur di waktu malam, dan di waktu dini hari mereka memohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Sedikit sekali mereka tidur, yaitu orang, ya, kalau kita ini sudah banyak tidur, banyak ya, kalang, ya, akhirnya banyak salah, banyak khilaf,
ya banyak terjerumus, ya banyak terjerumus. Nah, kalau kita mau menjadi orang yang betul mukmin, sudah berbicara secukupnya, ya istirahat secukupnya, semua secukupnya. Ibadah lebih banyak, jangan secukupnya kalau ibadah itu. Ya, kalau ibadah jangan secukupnya. Ibadah apapun itu jangan secukupnya. Kalau kita punya lebih banyak, lebih bagus. Tapi kalau masalah tidur duniawi ya secukupnya saja. Ya, makanya kita minta rezeki sama Allah, semuanya adalah cukup. Ya, Allahul kafi, Rabbunal kafi, qasadanal kafi, wajadanal kafi. Semua adalah cukup. Di kullil kafi, kafanal kafi, wa ni'mal kafi, alhamdulillah. Mau naik haji cukup, punya rumah cukup, naik haji ya apa, mau umroh cukup, rezekinya cukup semua, punya mobil cukup, ya dikasih cukup sama Allah, diminta cukup sama Allah, jangan minta kaya, karena kalau orang kaya itu tidak cukup nanti, ya minta cukup sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau orang minta kaya sama Allah nanti dikasih kaya lupa, belum cukup terus, ya udah dikasih 1 mobil tidak cukup, harus 2 mobil, udah dikasih 2 mobil tidak cukup. Tapi kalau orang minta cukup sama Allah, mobil dikasih 1, alhamdulillah, cukuplah untuk majelis taklim, cukuplah untuk ngantar anak, cukuplah untuk aktivitas sehari-hari, ya karena kita merasa cukup. Ya. Kalau orang merasa cukup itu HP otomatis, dari segi yang paling kecil HP. Orang merasa cukup lain sama orang yang minta HP bagus. Kalau HP bagus itu orang minta HP bagus. HP bagus sudah dapat HP bagus, lihat HP bagus lagi, mau yang bagus lagi. Tapi kalau orang merasa cukup, ada HP dikasih atau HP dia beli dapat, cukup dah ini untuk ya telepon, chat, selesai. Cukup sudah, tidak macam-macam lagi. Kalaupun mau dipakai lebih bisa, ya mau dipakai yang lebih bagus lagi, manfaat lagi, ya kayak sekarang yang di depan kita ini mau dipakai buat yang bagus bisa, cukup selama kameranya bagus, insya Allah cukup, dan itu bermanfaat, ya. Maka kalau kita ingin menjadi orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan insya Allah menjadi orang yang akan mendapatkan naungannya Allah, di mana naungan nanti tidak ada kecuali naungannya Allah, adalah rajulun dzakarallahu khalian wa fadat ainah. Kalau kita mau dapat kedudukan yang tinggi di sisi Allah, di sisi manusia, di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, maka makmurkan malam-malam hari kita. Jangan waktu setahun sekali aja makmur, ya tadarusan kemana-mana, ya puasa masya Allah, ya tidak tidur semalam tidak apa-apa, itu pun kalau dia bagus, ya kalau diisi dengan tadarusan betulan. Kalau enggak, ini setahun sekali terus tidak diisi dengan sesuatu yang baik, ya maka Rasulullah Subhanahu wa ta'ala tidak mengutuk kita setahun sekali, setiap hari kita harus memakmurkan malam-malam kita dengan baca Al-Quran, dengan zikir, dengan wiridnya kita, dengan ya sholawatannya kita, ya dengan sholat tahajudnya kita. Kemudian menjadi catatan, jangan sampai kita juga berlarut malam bermajlis taklim atau malam bersolawat, kemudian ya yang punya majelis atau apa, ingatkan pulang dari majelis jangan lupa sholat subuh, ya jangan lupa sholat subuh. Dan ana ini sudah nyampaikan, kalau antum sebagai pemimpin sampaikan sebagai santri kepada santri-santri, kalau pulang maulid jangan lupa sholat subuh. Udah ana sampaikan, ana sudah lepas tanggung jawab. Ente lakukan, alhamdulillah. Ente tidak lakukan, maka bukan tanggung jawab ana sudah lepas tanggung jawab. Ya, seperti itu. Karena apa? Nanti itu akan tanggung jawab kita. Kita sudah makmurkan malam-malam kita ini dengan sholawat, masya Allah. Ya,
dengan kita dengarkan Al-Quran dari maulid yang dibaca, terus kita dengarkan kisahnya Rasulullah, disampaikan lagi sama ceramahnya dengan bagaimana kita dekatkan diri sama Allah, tapi pulang-pulang tidak sholat subuh, ya, waliyadzubillah min dzalik. Atau ada yang datang niatnya untuk datang cari akhwat. Nah, ini juga termasuk dari tanggung jawabnya pemimpin majelis taklim, ya. Nah, ini yang perlu Anda sampaikan, ya. Jadi kalau kita ingin mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala adalah menjadi golongan yang mana dia bangun tengah malam dalam keadaan sendiri, fafadat ainahu, dan mencucurkan air mata, ya. Rajulun dzakarallahu khalian fafadat ainahu. Itu adalah salah satu golongan yang akan mendapatkan naungan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang bangun malam kemudian dia menangis di hadapan Allah karena dia tahu bahwa dia adalah makhluk yang lemah, banyak dosa, banyak khilaf, ya, banyak kesalahan, banyak kekurangan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang seperti ini insya Allah, ya, dia akan mendapatkan maqaman mahmuda, ya, kedudukan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah pembahasan tentang qiyamul lail ini masih banyak pembahasannya, dan terakhir dari bab salat ini adalah bagaimana Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad memperingatkan kita dari hal-hal, ya, berbagai macam hukum orang-orang yang meninggalkan sholat. Nah, kalau sekarang bab kita adalah qiyamul lail, maka mudah-mudahan dari bab yang sedikit yang kita baca pada malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan barokah, menjadi ilmu yang kita bisa amalkan setiap untuk kita dalam kehidupan sehari-hari kita. Walaupun kita amalkan sedikit, insya Allah menjadi ladang pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, mengangkat derajat kita, dan mudah-mudahan menjadi penyebab Allah Subhanahu wa taala menghapus dosa-dosa kita. Amin amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan kita semuanya diberikan kesehatan, keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita doakan orang tua kita yang dalam keadaan sakit, mudah-mudahan diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang tua kita yang telah meninggal, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa-dosanya, Allah jadikan kuburannya termasuk dari taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala, dan dikumpulkan bersama orang-orang saleh, bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita yang masih sehat, mudah-mudahan diberikan umur barokah, manfaat di dunia wal akhirah, serta diberikan kelancaran dalam mencari rezekinya Allah Subhanahu wa taala, berikan kemudahan, berikan keberkahan di dalam setiap rezeki yang mereka dapatkan. Dan mudah-mudahan kita semuanya dikala dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah panggil kita dalam keadaan husnul khatimah. Husnul khatimah, husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Ya Rabb.